Oke, kembali lagi dengan saya Agus Saputra. Kita lanjutkan ke materi Laravel berikutnya, yaitu autentikasi. Pada materi sebelumnya telah kita bahas bagaimana kita memanajemen data dalam sebuah modul sederhana, yaitu create, update, insert, dan delete. Nah, kali ini kita akan membuat autentikasi. Tujuannya adalah untuk membatasi akses terhadap modul ini. Modul ini yaitu modul update user, manajemen produk. Kita batasi siapa yang boleh mengakses manajemen user, siapa yang boleh mengakses manajemen produk. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan fitur autentikasi. Sederhananya kita akan membuat halaman login dan register. Nah, perbedaan signifikan terjadi antara Laravel 6 dan Laravel 5. Kalau di Laravel 5 mereka sudah menyediakan scaffolding untuk autentikasinya. Jadi kita hanya perlu mengetikkan di artisan make php artisan make out. Nah, seperti ini aja maka sudah terinstall fitur autentikasinya. Namun di Laravel 6 hal ini tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, di Laravel 6 kalau kita lihat dari dokumentasinya, kita perlu menginstal dulu package dari UI-nya. Di sini bisa kita install UI, caranya menggunakan Composer. Lalu di URL laravel.ui. UI ini bisa kita pilih UI 1.1 atau cukup seperti ini aja. Oke, kita coba. Langsung di terminal kita copy, kita enter. Oke, sudah terinstall package dari UI-nya. Selanjutnya kita akan install package dari UI.out-nya. Nah, di sini ada option, ada strip out. Kalau teman-teman ingin menginstal semuanya terkait dengan template, kemudian view bootstrapnya secara lengkap, teman-teman bisa tanpa out. Teman-teman cukup install view-nya aja. Kemudian saya di sini perlu hanya out-nya saja. Oke, enter. Sebelumnya saya sudah pernah, tinggal di no saja. Oke, karena ini saya sudah pernah install autentikasi sebelumnya, jadi barangkali teman-teman yang belum dapat install ini tidak akan terlihat. Selanjutnya kita perlu jalankan npm installnya satu persatu, kemudian setelah itu baru jalankan npm get-nya, dev-nya. Oke, kita install. Oke, sudah. Selanjutnya kita install run dev-nya. Kita copy npm run dev-nya. Oke, setelah kita berhasil menginstal dari package UI-nya, kita bisa lihat di folder public. Kalau di Laravel 5 ini CSS sama JS-nya ini sudah disediakan. Tetapi di Laravel 6 CSS JS ini bisa terinstall ketika kita menggunakan package dari UI-nya tersebut. Nah, sebelumnya perlu saya ceritakan bahwa semestinya autentikasi ini kita buat dari awal pembuatan project. Nah, ketika kita membuat project dari awal, kita bisa optionkan bahwa ketika kita membuat project dari awal, kita bisa langsung install package-nya out-nya. Jadi, Laravel new project strip out. Nah, dengan sendirinya autentikasinya, package autentikasinya telah terinstall dengan otomatis. Nah, sementara kita sudah melakukan instalasi Laravel secara manual, jadi tidak apa-apa. Nah, cukup di sini ada perbedaan. Kalau sebelumnya saya mengajarkan atau memberikan sharing materi tentang penggunaan aset, yaitu di folder aset di public. Kalau teman-teman install project out-nya dari awal, teman-teman bisa sesuaikan, naruhnya CSS-nya taruh di sini, kemudian JS-nya taruh di sini. Dia lebih rapi. Begitu pula di view-nya. Di view juga ada perbedaan.
di view, oh belum terlihat perbedaannya. Oke, setelah itu coba kita akses komoditas public, login. Nah, ini halaman ini ada di view. Di sini perlu di refresh terlebih dahulu. Nah, ini ada folder view, out, dan folder layout. Nah, ini sudah disediakan halaman untuk login. Kita coba. Oke. Nah, ada error. Oke. Database-nya belum tersedia. Oleh karena itu kita coba menjalankan migration-nya yang telah disediakan di apps, kemudian database, ada migration. Kita coba jalankan PHP artisan migrate. Oke, tabel user telah dibuat. Kita coba lihat. Nah, ini ada tabel user, kemudian tabel password, kemudian tabel migration. Ini kalau kita menggunakan migration. Jadi mereka sudah membuatkan user secara otomatis dari migrationnya. Lalu coba kita lihat apa sih sebenarnya migration itu. Nah, ini di tabel user, di sini bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya teman-teman membutuhkannya lebih, bisa kita tambahkan. Ini aja yang penting. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakannya untuk login. Nah, ini pesannya adalah user tidak ditemukan. Oleh karena itu kita register terlebih dahulu. Nah, Laravel baik sekali, mereka juga sudah menyediakan fitur registernya, termasuk template-nya. Jadi kalau kita install dari awal, kembali lagi saya singgung, maka template ini bisa kita gunakan. Template Bootstrap yang ada di package UI-nya. Tapi kita juga bisa custom seperti yang telah saya share kemarin. Kita coba buat name-nya Agus, kemudian emailnya Agus Putra, password 123 123. Oke. Oh, harus 8 huruf. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3. Oke. Nah, langsung login. Coba kita logout dulu. Kita login. Tadi apa? Agus Putra 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini merupakan halaman home. Halaman ini ada di controllernya home, kemudian ada home, kemudian view-nya ada di resource di home. Oke. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin mengupdate halaman login tadi, teman-teman bisa update di layout dari admin ini, atau di autentikasinya ini teman-teman bisa edit ya. Layoutnya ini layout, kemudian template-nya ada di layout, ada di app, kemudian teman-teman bisa sesuaikan JS-nya ke aset yang teman-teman telah miliki ya. Oke. Fitur login telah selesai. Selanjutnya kita akan mengarahkan login tadi ke halaman yang telah kita buat. Kali ini kan otomatis ke halaman home-nya. Nah, kita akan arahkan ke home yang kita miliki. Bagaimana caranya? Kita coba. Oke, kita lanjut bagaimana kita mengarahkan redirect dari ketika login ini langsung masuk ke halaman home yang kita miliki. Nah, sebelumnya kita buka dulu root-nya. Kalau
arahnya itu, redirectnya itu ada di login. Nah, di sini dia setelah login dia meredirect ke halaman home. Nah, kita rubah, ini ada di rootnya, yaitu di webs.php. Nah, di sini secara default mereka ngakses ke halaman home ini. Nah, untuk itu kita redirect dia ke halaman atau ke controller yang kita miliki. Kebetulan saya menggunakan controller komoditasnya sebagai indeksnya. Nah, outnya ini juga terinstall otomatis ketika kita install autentikasi Laravel. Nah, dua halaman ini akan dua root ini akan terinstall otomatis. Nah, kita cukup ganti ini ke controller yang kita miliki. Oke, cukup sederhana. Kita coba lagi login. Agus 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, login sudah terjadi. Logoutnya lupa kita copy. Oke, kita isikan di sini menu logoutnya ya. Kita buka sekarang halaman loginnya. Kita copy menu logoutnya. Itu ada di folder autentikasi, kemudian login, atau di appnya sudah ada untuk loginnya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan, dibersihkan dulu barangkali link-link atau menu-menu yang tidak terpakai, dibersihkan dulu biar tidak bingung. Setelah itu baru di paste. Oke, sudah ada logoutnya. Berarti ini kita hapus dulu. Oke, logoutnya sudah ada. Kemudian kita logoutnya. Nah, coba kita akses tanpa login halaman komoditas tadi. Oke, halamannya masih dapat diakses, cuman ada errornya ini karena sessionnya belum ditemukan. Nah, bagaimana ketika belum login, halaman ini sudah diakses, maka kita redirect kembali ke halaman login, ya. Caranya adalah kita copy yang di controller home. Di sana ada middleware untuk ngatur autentikasi. Jadi nanti ini bisa ada banyak jenis autentikasi, ada autentikasi untuk admin, ada autentikasi untuk user ya. Ini kita copy di setiap masing-masing controller yang kita miliki. Taruh di bagian construct-nya. Karena construct-nya belum ada, kita copy dari construct-nya. Kemudian kita taruh di construct paling atas. Oke. Sehingga apa yang terjadi ketika kita ngakses ini langsung tanpa controller, tanpa login, maka dia langsung di redirect ke halaman login. Selanjutnya kita akan mengatur atau memberi level user yang berbeda terhadap fitur login ini. Dimana nanti kita akan membedakan dua tipe login pada ketika di sini, yaitu tipe login PPL dan tipe login admin. Kemudian ada lagi satu tipe login super yang bisa mengakses halaman PPL dan bisa mengakses halaman admin. Oke, kita mulai. Kita siapkan dulu usernya. Nah, user di sini saya buat 3. Emailnya saja saya bedakan. Kemudian rulesnya kita gunakan array. Karena nanti kemungkinan satu user memiliki level user yang banyak. Seperti ini misalnya. Agus Seputra 3 ini memiliki level user admin dan PPL. Artinya apa? Dia dapat mengakses halaman admin maupun halaman PPL. Jadi ini super. Jadi kita gunakan array. Ini kita gunakan petik 2. Oke, kita mulai. Pertama, yang perlu kita edit adalah di halaman providers, di folder attp, kemudian providers, kemudian out service providers. Kita define name dulu masing-masing level tersebut. Karena define name ini akan kita gunakan
di mana-mana. Misalnya ketika untuk menyimpan function, untuk admin dapat mendelete, kemudian kalau untuk PPL hanya dapat memview, seperti itu misalnya contohnya. Nah, kita gunakan fitur get. Get itu kita cukup get seperti ini, kemudian kita gunakan yang support fetches ya. Jadi ada out, ada support fetches. Kita gunakan yang support fetches. Oke. Pertama, level user admin kita define sebagai admin, kemudian level user PPL kita define sebagai PPL. Itu dulu. Lalu kita akan gunakan level user tersebut di masing-masing controller. Saya menggunakan level user admin di controller komoditas. Jadi hanya level user admin yang bisa memasuki halaman atau controller dari komoditas. Kita taruh di construct. Tujuannya apa? Kalau kita taruh di construct, artinya fungsi di bawahnya ini semuanya juga tergantung pada dia. Artinya kalau udah levelnya admin, dia bisa ngakses semuanya nih. Tapi kalau levelnya berbeda, bukan admin, maka dia tidak bisa ngakses semua fungsinya ini. Hal ini akan berbeda jika ini kita taruh di dalam create atau di dalam store. Level tersebut hanya berlaku pada function tempat di mana middleware-nya ini ditempatkan. Oke. Jadi karena saya taruh di construct, berarti seluruh fungsinya terpengaruh akibat adanya middleware-nya ini. Nah, maksudnya di sini adalah dia memberikan akses kepada get admin. Kemudian jika bukan admin, maka dia akan diredirect ke halaman 403 dengan pesan Anda tidak memiliki cukup hak akses. Nah, pesannya juga bisa dirubah. Oke. Yang kedua, saya mempunyai sebuah controller PPL. Ya, sesuai dengan levelnya, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Ada banyak controller barangkali nanti. Sama, saya juga taruh di function construct-nya. Di sini yang bisa masuk hanya yang tipe usernya PPL atau rules-nya PPL yang define name sebagai PPL ya. Oke. Saya ulangi lagi ya. PPL ini diatur di out service provider, yaitu di folder provider di dalam HTTP ya. Di sini masing-masing level user di roles-nya tersebut diberi nama admin atau PPL. Ya, di sini saya menggunakan array intersect, bisa si in array, artinya apa? Ini dia menghitung, barangkali ada 2 nanti di JSON, maka dia di return 2. Ya, oke, isi JSON-nya ini adalah sebuah rules dari ini adalah JSON, kemudian di decode menjadi array. Oke, cukup dulu. Selanjutnya, kita akan merubah di redirect di login-nya. Maksudnya apa? Ketika kita login, maka kalau dia get-nya admin, maka dia di redirect ke home. Kemudian kalau get-nya dia PPL, maka dia di redirect ke halaman ke controller PPL. Ya. Jadi yang perlu dioprek adalah yang pertama out service provider. Kemudian di masing-masing controller digunakan get-nya. Kemudian berikutnya baru di login. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita coba. Oke, kita coba yang tipe usernya admin dulu. Agus Seputra 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba. Oke, dia langsung di redirect ke halaman home. Andaikan saya langsung ngakses ke halaman PPL, maka langsung diberikan pesan 403. Oke dulu. Sekarang kita back kembali, kita logout. Kita coba yang level usernya 2. Artinya apa? Yang 2 itu dia adalah tipe usernya PPL. Oke. Nah, dia langsung diredirect ke halaman PPL. Andaikan saya langsung akses halaman home, maka dia di redirect ke halaman 403. Oke. Nah, sekarang baru kita coba yang halaman super. Tipe user super yaitu
controller tipe user 3. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, ini dia bisa mengakses kemana saja. Karena dia tipe usernya admin dan PPL ya. Jadi ke home bisa, ke PPL pun bisa. Oke. Nah, cukup ini dulu barangkali yang bisa saya jelaskan tentang manajemen level user di autentifikasi Laravel 6. Terima kasih.